pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih-Nya Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita bangkit berdiri bersama, kita persiapkan seluruh hati dan hidup kita untuk beribadah kepada Tuhan pada pagi hari ini. Kita akan mengambil waktu teduh di hadapan Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita percaya bahwa ibadah kita pada pagi hari ini boleh jadi dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang kaya dengan rahmat dan kasih setia, dan yang di dalam kesetiaannya Dia tidak pernah meninggalkan segala perbuatan tangannya. Kiranya kasih karunia dan anugerah-Nya boleh memimpin, menyertai, dan memberkati di sepanjang ibadah serta pelayanan kita pada pagi hari ini. Amin. Shalom. Puji nama Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu. Selamat beribadah bersama Tuhan. Kiranya hari ini yang menjawab sapaan saya dipenuhi dengan hati yang penuh sukacita, hati yang siap untuk beribadah bersama Tuhan. Saya persilakan duduk kembali Bapak Ibu. Di awal ibadah ini saya akan membacakan beberapa nats Alkitab, yaitu nats pembimbing pada Matius 16 ayat yang ke-18. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Selanjutnya berita anugerah yang berkata demikian. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba, yang tidak bernoda dan tak bercacat. Dan juga petunjuk hidup baru yang terambil dalam Kolose 3 ayat yang ke-12. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Terpujilah Tuhan, biarlah senantiasa kita yang mendengarkan firman kebenaran Tuhan dapat diselamatkan oleh kasih-Nya. Kita punya Allah yang layak untuk dikagumi, yang layak kita puji, sebab kasih-Nya tidak akan pernah berkesudahan, dari dulu, sekarang, hingga selamanya. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Katakan, ku kagum hormat, ku kagum hormat, ku kagum Engkau Tuhan. Akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji.
suaranya Tuhan dalam kehidupan kami. Sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk lebih dari semua yang ada. Hikmatmu tiada terselami, kasihmu dalam tak terduga. Sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Dukaku hormat akan Engkau, dukaku hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, dukaku akan Sungguh kami kagum Tuhan akan kebaikan-Mu. Sungguh kami sangat bersyukur kami punya Allah seperti Engkau. Kami bangga Tuhan. Kami punya Allah yang kami percaya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Buat anugerah-Mu, buat penyertaan-Mu sampai detik ini kami boleh Tuhan bersama-sama dengan saudara seiman kami boleh beribadah bersama dengan Engkau. Kau pakai setiap kami Tuhan anak-anak-Mu, jemaat-jemaat-Mu. Biarkan kami Tuhan lebih lagi, lebih mendekat di hadirat-Mu. Semakin hari kami Tuhan, kami memiliki relasi yang baik di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Kau berkati ibadah kami hari ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Biarkan apa yang kami nyanyikan, biarkan apa yang kami naikkan di hadapan-Mu dapat menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan seluruhnya ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Bersyukur Bapak Ibu, kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk bertemu dengan saudara seiman. Kita boleh bersekutu bersama. Kita bertemu dalam kasih-Nya. Kita berkumpul dalam anugerah-Nya, sehingga kita bisa bersuka cita bersama di rumah Tuhan. Saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita mau meresponi cinta kasih Tuhan dengan memuji Tuhan dan bersorak-sorai serta meninggikan nama-Nya.
kita semua di dalam rumah Tuhan bertemu dalam kasih, berkumpul dalam anugerahnya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Mari kita pujikan pujian ini dengan penuh semangat, dengan penuh sukacita. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerahnya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Sekali lagi bertemu. Berkumpul dalam anugerahnya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Apakah kita sudah bersuka cita Bapak Ibu? Amin. Biarlah dari pujian-pujian yang kita nyanyikan dapat menambahkan semangat kita, dapat menambah gairah kita untuk bersekutu bersama Tuhan. Semakin hari kita semakin dekat, semakin bertambah usia, kita semakin memiliki relasi yang intim bersama Tuhan. Ada satu pujian lagi Bapak Ibu yang mengingatkan kepada kita bahwa untuk selalu belajar berdiam. Karena seluruh hidup kita hanya untuk Tuhan. Bahkan nafas yang kita hembuskan itu menceritakan kasih Tuhan, kebaikan Tuhan. Mari kita pujikan ajarku berdiam untuk dekat di hati Tuhan. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Saat ku berpaling, temukan cintamu. Di sana kau menanti, sana kau menanti, untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Segenap
Mari kita belajar untuk berdiam dekati hadiratnya Tuhan. Ajarku berdiam dekat di hatimu, saat ku berpaling temukan cintamu. Sana kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Hidupku hanyalah untuk Tuhan. Hanyalah untukmu, segenap hatiku akan kebaikanmu. Dan nafasku menceritakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Haleluya, silakan duduk. Ya, saat ini kita akan menaikkan doa syafaat. Mari Bapak Ibu kita ceritakan apa yang menjadi pergumulan kita, apa yang menjadi beban kita saat ini. Sebab ada satu pujian yang berkata bahwa dalam apapun kondisi kita, di waktu suka maupun duka, Tuhan kita akan selalu bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Kita harus memiliki keyakinan kepada Tuhan bahwa apa yang kita alami saat ini, apa yang kita perjuangkan saat ini, Tuhan akan merubah semuanya indah pada waktunya. Mari kita pujikan pujian ini dengan hati yang sungguh di hadapan Tuhan. Kita mau persiapkan hati kita. Ada waktu ku berduka, ada waktu ku berduka, ada waktu ku berdiam, ada waktu ku berkata, namun di atas kamu
saat yang kualami sekarang. Di saat yang kualami, tak berdiam ku ingini. Di saat tiada jawaban, mengapa harus terjadi? Namun di atas segalanya, ku tahu Allah ku bekerja mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihinya. Mungkin aku memahami apa yang kini aku alami, namun ku tahu pasti kasih Allahku takkan berhenti. Ku serahkan semua pergumulanku padamu, Yesus, karena ku tahu pasti semuanya akan jadi indah pada waktunya. Semuanya akan jadi indah pada waktunya. Semuanya terjadi indah pada waktunya. Bapak Ibu yang terkasih, mari bersama-sama kita persiapkan hati kita untuk menaikkan setiap pokok-pokok doa syafaat kita pagi hari ini. Kami percaya dan kami mengimani bahwa kami memiliki Allah yang hidup, yang memelihara, yang memberkati, yang menyertai kami dari dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Terima kasih untuk anugerah-Mu yang besar yang kami terima hari ini, sehingga kami boleh bersama-sama beribadah di gereja-Mu, bahkan di rumah kami masing-masing. Bapa yang di surga, pada kesempatan pagi hari ini, dengan penuh kerendahan hati kami datang kepadamu. Ampuni setiap dosa dan pelanggaran kami, supaya kami layak menaikkan setiap pokok-pokok doa kami pagi hari ini. Tuhan, kami sungguh mengucap syukur untuk pemeliharaan-Mu atas gereja kami di tempat ini. Di bulan ini, Engkau boleh menambahkan satu usia bagi gereja kami. Berkatilah ya Tuhan, supaya kami jemaat-jemaat-Mu bertumbuh menjadi jemaat-jemaat yang mengasihi kepada Tuhan, yang setia kepada Tuhan, yang taat kepada Tuhan, yang benar-benar juga boleh mengasihi gereja di tempat ini. 59 tahun perjalanan yang bukan singkat, waktu yang luar biasa untuk kami boleh bertumbuh kepada iman kepada Engkau. Kiranya kami boleh benar-benar diberkati Tuhan dan ditolong Tuhan untuk menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Kami berdoa untuk segala sesuatu yang dipersiapkan oleh pengurus yang ada di tempat ini, di dalam merayakan hari ulang tahun yang ke-59 gereja kami ini. Tuhan Yesus, kiranya apa yang dipersiapkan boleh diberkati oleh Tuhan, boleh ditolong oleh Tuhan, bahkan boleh dipakai oleh Tuhan. Kami berdoa kiranya ya Tuhan, kami memiliki kesadaran satu dengan yang lainnya, kami memiliki kasih, kami memiliki kekompakan. Yang terutama adalah pribadi kami lepas pribadi
bukan perayaan yang mewah, bukan pesta pora, tapi suatu ucapan syukur karena Tuhan boleh mengasihi gereja kami di tempat ini. Tuhan, kami berdoa untuk hamba-Mu Bapak Pendeta Yohanes yang Tuhan percayakan untuk menggembalakan gereja-Mu di tempat ini. Ketika Tuhan mengutus kembali hamba-Mu untuk menggembalakan jemaat-jemaat tempat ini, itu terjadi bukan secara kebetulan. Kiranya hikmat, kebijaksanaan, wibawa daripada Tuhan boleh menyertai dan memimpin selama Pak Yohanes menggembalakan gereja-Mu di tempat ini. Bahkan setiap hamba-hamba Tuhan, baik yang ada di gereja pusat maupun yang ada di pos-pos PI, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kasih-Mu menopang dan menyertai kami di dalam pelayanan kami. Bahkan Bapak Ibu Majelis yang Tuhan sudah pilih untuk ikut ambil bagian melayani pekerjaan Tuhan di tempat ini, kasih daripada Tuhan juga boleh menyertai dan memimpin mereka. Bahkan setiap jemaat-jemaat Tuhan yang sudah setia, yang sudah mengasihi Tuhan, mengasihi gereja di tempat ini, Tuhan juga memberkati mereka semua dengan berkat yang daripada Bapa di surga. Jika Tuhan melihat hari ini mereka ada dalam kondisi lemah tubuh, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kasih kekuatan daripada Tuhan boleh menguatkan iman mereka. Mereka tetap teguh, bahkan di saat-saat mungkin secara fisik mereka sudah tidak sanggup lagi. Kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Kami berdoa untuk hubungan rumah tangga setiap jemaat-jemaat-Mu. Kiranya Tuhan memimpin mereka, Tuhan menggembalakan mereka, Tuhan memberkati rumah tangga mereka. Jika Tuhan mendapati di antara jemaat-Mu ada hal-hal yang mengganggu rumah tangga mereka, yang membuat mereka berantakan, membuat mereka rusak, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus pulihkanlah sehingga mereka boleh kembali menjadi keluarga Kristen, keluarga yang beribadah kepada Tuhan, yang setia kepada Tuhan, bahkan yang mengasihi Tuhan. Kami mengucap syukur untuk pekerjaan yang Tuhan masih karuniakan dalam kehidupan setiap kami semua jemaat-jemaat-Mu. Tuhan, kiranya ketika kami bekerja bersama Tuhan, kami bekerja bertanggung jawab kepada Tuhan, kami bekerja dengan kasih kepada Tuhan, sehingga apapun pekerjaan yang boleh kami kerjakan sampai hari ini, kami tahu bahwa semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih untuk setiap berkat-berkat yang kami terima sampai hari ini. Kiranya kami juga tidak lupa mengucap syukur kepada Tuhan. Jika Engkau mendapati setiap jemaat-jemaat-Mu, mungkin mereka hari ini dalam keadaan kesusahan, mereka dalam keadaan tekanan, mereka dalam kesulitan ekonomi, mereka dalam hal-hal yang mengganggu kehidupan mereka. Kami memohon tangan kasih Tuhan membimbing dan menyertai mereka. Bahkan anak-anak mereka ya Tuhan, hari-hari ini yang sedang bersekolah, hari-hari ini yang sedang berkuliah, hari-hari ini yang sedang bekerja, baik yang ada di dalam kota, luar pulau, bahkan luar negeri. Tangan kasih Tuhan memberkati masa depan mereka, memimpin kehidupan mereka, menyertai apa yang menjadi pergumulan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Bahkan kami berdoa bagi kota tempat kami tinggal di tempat ini, Kota Tulung Agung. Kiranya setiap pemerintahan yang sudah dipercayakan kepada beberapa orang yang terpilih untuk memimpin kota ini, Tuhan juga menolong dan memberkati mereka. Bahkan bangsa dan negara kami ya Tuhan, Engkau memberkati Bapak Presiden, Engkau memberkati setiap aparat pemerintahan dari pusat sampai ke daerah-daerah. Tangan kasih Tuhan juga menolong mereka. Jika Engkau melihat hari ini ada banyak sekali orang-orang yang belum percaya memimpin bangsa dan negara kami, kiranya kami boleh menopang mereka di dalam doa. Terima kasih Tuhan. Inilah setiap doa syafaat kami yang tiada sempurna, yang kami naikkan di dalam satu nama yang penuh dengan kuasa, yang telah mengajarkan kepada setiap kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau lah yang punya kerajaan,
dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya persilakan Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Bersama-sama dengan umat di seluruh permukaan bumi, mari kita mengikrarkan pengakuan iman kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Saya persilakan kembali untuk duduk. Sebentar lagi kita akan mendengarkan lawatan Tuhan melalui hamba-Nya. Kita persiapkan hati kita, pikiran kita, sehingga firman Tuhan yang kita dengarkan hari ini tidak berlalu dengan sia-sia, melainkan bisa menjadi berkat, terlebih kita dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan kita. Mari kita bersama-sama merasakan kasih-Nya Tuhan, merasakan indahnya kekudusan-Nya Tuhan, sehingga kita bisa diam di hadirat Tuhan dengan penuh kasih, dengan penuh sukacita. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu, ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu, bawaku dekat dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dari indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu, mengangkat tanganku, Aku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Mari kita katakan kepada Tuhan bahwa kami sungguh mau merasakan kasih-Mu. Penuhi hati kami Tuhan. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu,
Tuhan, mari kita berdoa. Di pagi yang indah ini Tuhan, kami akan duduk tenang menikmati firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Karena kami rindu firman Tuhan yang adalah kebenaran ini menyatu dengan kehidupan kami, supaya kami di dalam kehidupan kami yang sementara ini, kami boleh sungguh menjadi gereja yang berkenan kepada Allah. Tuhan, biarlah Roh Kudus yang ada dalam hidup kami menolong kami untuk dapat membuat kami mengerti firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu. Tuhan Yesus yang baik, untuk selanjutnya kami mau biarlah firman Tuhan yang disampaikan ini juga boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami. Tentunya dengan penyertaan dan pertolongan Roh Kudus yang ada dalam hidup kami. Pada saat ini hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, kiranya ditolong Tuhan juga, diberikan hikmat bahkan wibawa ilahi, sehingga hamba-Mu dapat menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan segenap hatinya dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus Kristus yang baik, kami serahkan keberadaan kami seluruhnya ke dalam Roh Kudus Tuhan. Kami tidak mau kuasa iblis, kuasa jahat mengganggu pikiran kami untuk fokus kepada firman Tuhan yang diberitakan di tengah-tengah kami di pagi hari ini. Kiranya Tuhan menjaga kami dari segala pekerjaan iblis yang mencoba untuk membuat kami tidak fokus kepada firman Tuhan di pagi hari ini. Tuhan Yesus, inilah kami, di dalam nama-Mu Tuhan, kami siap untuk diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Haleluya, amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Shalom, selamat pagi. Tema besar kita adalah menjadi gereja yang berkenan kepada Allah. Dan tema di minggu yang pertama ini adalah eklesia. Tentu ada maksud dan tujuan. Maksud dan tujuannya adalah supaya gereja kita, baik secara komunal atau secara personal, baik secara organisasi maupun secara organisme, kita semua boleh menjadi gereja yang berkenan kepada Allah, atau menjadi gereja yang menyenangkan hati Tuhan. Nah, tema kita di pagi hari ini sekali lagi saya katakan, temanya adalah eklesia. Dan nats yang diambil itu dari 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-9. Saya yakin dan percaya setiap kita sudah siap untuk diberkati Tuhan. Maka dari itu mari kita membuka Alkitab kita buka 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-9. Mari memperhatikan ayat Alkitab yang ada, dan saya akan membacakan bagian firman Tuhan ini untuk kita semua yang hadir di pagi hari ini. Firman Tuhan di dalam 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-9 berkata, "Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib." Demikianlah firman Tuhan di dalam 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-9. Yang berbahagia adalah orang yang mendengar dan melakukan firman itu dalam kehidupannya hari lepas hari. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, siapa di sini yang pernah membaca surat 1 Petrus dari pasal awal sampai pasal yang terakhir? Pasti di antara kita pernah ada yang membaca surat ini dari awal sampai akhir. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita pernah membaca surat 1 Petrus ini, minimal kita tahu siapa yang menjadi penulis dari kitab ini atau surat ini. Tentu kita semua sudah tahu, ya, dari namanya saja kita sudah tahu siapa yang menulis kitab atau surat ini. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, surat 1 Petrus ini adalah sebuah surat yang ditulis oleh Rasul Petrus untuk menggembalakan jemaat Kristen yang berlatar belakang agama Yahudi, atau yang berlatar belakang suku atau bangsa Yahudi, yang berdiaspora atau yang terpencar di seluruh wilayah Asia Kecil yang masih termasuk ke dalam wilayah Kekaisaran Romawi pada waktu itu. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, surat penggembalaan Rasul Petrus yang pertama ini bertujuan untuk memberi kekuatan, untuk memberi penghiburan, tetapi sekaligus juga untuk memberikan nasihat praktis
tentang bagaimana jemaat Yahudi harus hidup di tengah-tengah penderitaan. Yang disebabkan oleh apa? Yang disebabkan oleh penganiayaan orang-orang sebangsanya mereka sendiri, yaitu orang Yahudi, orang Yunani, dan orang Romawi terhadap mereka. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pada waktu itu situasinya jemaat Kristen Yahudi itu berdiaspora atau berpencar ke seluruh daerah kekaisaran Romawi. Karena di Yerusalem yang merupakan pusat daripada kehidupan bangsa Yahudi, jemaat Kristen itu dianiaya oleh bangsanya sendiri. Dianiaya atau dipersekusi oleh orang Romawi dan Yunani. Mereka dianiaya karena apa? Karena imannya kepada Kristus Yesus. Nah, di dalam perantauan pun mereka itu masih mengalami penganiayaan karena iman mereka kepada Kristus Yesus dari orang Yahudi, orang Romawi maupun orang-orang Yunani. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dari bagian ini kita dapat belajar bahwa menjadi gereja atau menjadi jemaat Kristus itu tidak mudah. Dari dulu sampai sekarang menjadi gereja atau menjadi pengikut Kristus itu tidak mudah. Salah satu tantangan terbesar bagi gereja di segala abad dan tempat adalah penganiayaan. Bapak Ibu dikasih Tuhan, orang Kristen selalu mendapat penganiayaan. Oleh karena apa? Oleh karena Yesus sendiri yang adalah Tuhan dan guru bagi gereja mengalami yang namanya penganiayaan terlebih dahulu. Di dalam Matius pasal yang ke-10 ayat yang ke-24, Tuhan Yesus berkata, seorang murid tidak lebih daripada gurunya. Jadi apabila gurunya dianiaya, maka murid pun akan mengalami yang namanya penganiayaan. Jika Yesus dianiaya, maka gereja atau jemaat daripada Kristus sendiri pasti juga mengalami yang namanya penganiayaan. Maka dari itu Bapak Ibu, ketika kita melihat orang-orang Kristen dianiaya, dipersekusi, kita tidak boleh heran. Ini bukan sesuatu yang baru di dalam kekristenan. Ini adalah sesuatu yang sudah lama terjadi. Ini adalah sesuatu yang dialami gereja di segala abad dan tempat. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, penganiayaan emang sakit. Penganiayaan menimbulkan kerugian secara fisik maupun secara batin. Penganiayaan membuat orang-orang Kristen mengalami yang namanya tanda kutip nangis darah. Tetapi yang namanya penganiayaan itu membuat gereja di segala abad dan tempat bertumbuh, bersatu, dan menjadi kuat. Bahkan kalau kita belajar dari sejarah, penganiayaan membuat gereja dapat menaklukkan dunia. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, gereja di zaman kekaisaran Romawi sering mendapat penganiayaan. Tetapi pada akhirnya, seperti yang kita tahu, kekristenan menjadi agama penguasa di seluruh kekaisaran Romawi. Ini adalah bukti bahwa yang namanya penganiayaan memang sakit. Tetapi sekali lagi, itu yang membuat gereja bertumbuh, itu yang membuat gereja bersatu, itu yang membuat gereja menjadi kuat. Bahkan itu yang membuat gereja dapat menaklukkan dunia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jika belajar dari sejarah kekristenan di zaman kekaisaran Romawi, bukan sesuatu yang mustahil. Perhatikan, bukan sesuatu yang mustahil agama Kristen akan menjadi agama penguasa atau orang Kristen akan menjadi mayoritas di Indonesia. Karena gereja di Indonesia pun mengalami yang namanya penganiayaan. Bahkan sering gereja-gereja ditutup, sering gereja dibakar, sering gereja dibom. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Maka dari itu, ketika kita melihat penganiayaan, ketika kita melihat gereja dianiaya, orang Kristen dianiaya, baik di Indonesia maupun di luar Indonesia, kita jangan berputus asa. Kita jangan gentar dengan situasi penganiayaan yang ada. Tapi mari kita meyakini dan kita berhikmat
kita meyakini bahwa suatu saat gereja akan menang dan Indonesia akan dimenangkan bagi Tuhan. Dan seluruh orang Indonesia mayoritas percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Amin Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Pelajaran kedua yang kita bisa petik dari latar belakang surat Petrus ini adalah kita sebagai orang Kristen tidak boleh acuh, tidak boleh cuek kepada saudara seiman yang sedang teraniaya karena imannya kepada Tuhan Yesus. Apabila Bapak Ibu saudara-saudara melihat dan mendengar ada saudara seiman yang mengalami penganiayaan, dianiaya, disiksa, dikucilkan, dibuang oleh karena imannya kepada Yesus Kristus, kita harus bertindak seperti Paulus. Sekali lagi, kita harus bertindak seperti seperti Petrus. Ya, kita harus bertindak seperti Petrus. Kita harus memberikan kekuatan, kita harus memberikan penghiburan, kita harus memberikan nasihat yang dapat mendorong mereka tetap kuat, tetap tenang, dan penghiburan dan nasihat yang dapat mendorong mereka untuk setia kepada Tuhan Yesus dan untuk tetap siap menjadi pengikut Kristus yang berbuah di dalam penganiayaan yang sedang dialaminya. Kita tidak boleh memberikan sesuatu yang membuat mereka menjadi tawar hati atau yang membuat mereka meninggalkan Tuhan di dalam situasi mereka yang sulit, di dalam situasi mereka yang sedang teraniaya. Seringkali kita dengan gampang mengatakan sesuatu yang tidak membangun iman seseorang yang sedang dianiaya atau dikucilkan karena imannya kepada Yesus Kristus. Dan saya berharap itu tidak terjadi di antara kita semua. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita memperhatikan ayat yang ke-9 yang mana barusan tadi kita baca. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di ayat yang ke-9 ini Petrus memberi tahu mereka tentang identitas mereka. Sekali lagi, di ayat yang ke-9 ini Petrus memberitahu tentang identitas atau jati diri mereka di dalam Tuhan. Nah, Petrus mengatakan identitas mereka di dalam Tuhan adalah sebagai bangsa yang terpilih, sebagai imamat yang rajani, sebagai bangsa yang kudus, sebagai umat kepunyaan Allah sendiri, dan sebagai orang-orang yang telah dipanggil Allah keluar dari gelap menuju terangnya yang ajaib. Pertanyaannya adalah, mengapa Petrus mengatakan hal ini kepada mereka yang sedang teraniaya? Tentu kita bertanya, kenapa ketika orang sedang teraniaya, si Petrus ini kok malah memberitahu identitas mereka? Bapak Ibu dikasih Tuhan, jawabannya adalah karena Petrus itu tahu benar. Dia tahu benar bahwa penderitaan atau penganiayaan dapat membuat orang-orang Kristen atau orang-orang Yahudi Kristen pada waktu itu undur dari imannya kepada Kristus dan tidak dapat hidup benar atau tidak dapat berbuah sebagai umat Allah. Nah, itulah mengapa si Petrus itu memberitahu identitas mereka dengan harapan supaya apa? Supaya mereka tidak undur dari iman dalam Tuhan dan mereka tetap berbuah di dalam Tuhan. Itulah mengapa Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, orang-orang yang tidak suka dengan kekristenan dari dulu sampai sekarang, ya, orang-orang yang tidak suka dengan kekristenan di seluruh dunia selalu menganiaya orang-orang Kristen, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Orang-orang yang tidak suka dengan kekristenan tahu bahwa yang namanya penderitaan yang disebabkan oleh karena penganiayaan itu dapat membuat orang Kristen meninggalkan iman Kristennya, atau setidak-tidaknya itu dapat membuat orang Kristen menjadi takut, menjadi gentar, dan akhirnya tidak maksimal dalam menjalankan perannya sebagai anak-anak Tuhan atau sebagai gereja yang tadi baru disebut oleh si Petrus itu. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya punya pengalaman yang menarik ketika saya pelayanan di Sabu, Nusa Tenggara Timur. Pada waktu itu kami kenal dengan seorang, ya bisa dikatakan bapak muda lah, karena umurnya sekitar 35-36. Nah, bapak muda ini dulu bukan beragama Kristen.
Dia itu adalah agama Jingitiu. Jingitiu itu sama dengan agama Kejawen yang ada di Jawa. Artinya dia adalah penganut agama tradisional, kepercayaan asli orang Sabu. Nah, dia bisa menjadi Kristen karena dia pernah diselamatkan. Dari apa? Dari berapa ya? Saya lupa. Pokoknya belasan roh jahat yang mengikat dirinya. Jadi kalau roh-roh yang ada dalam dirinya itu lagi kumat, dia kesurupan. Nah, singkat cerita, dilayanilah oleh satu tim dari tempat saya pernah praktek 1 tahun di NTT di Pulau Sabu itu. Singkat cerita, disembuhkan, diselamatkan, percaya menjadi pengikut Kristus. Wah, selama dia di Kupang, dia rajin luar biasa. Tetapi ketika dia pulang ke Sabu, dia tidak pernah ke gereja. Kenapa? Karena ketika dia menjadi Kristen, dia tidak memberitahu kepada keluarganya bahwa dia sudah menjadi Kristen. Karena dia pernah diwanti-wanti, kamu jangan sampai jadi orang Kristen. Karena kita ini adalah keluarga bangsawan, bangsawan orang Jingitiu. Kalau kamu jadi orang Kristen, mohon maaf, kamu tidak akan mendapatkan harta warisan. Singkat cerita kami kunjungi, aduh Bapak mohon maaf, saya kalau di Sabu ini saya tidak bisa menunjukkan diri saya sebagai orang Kristen. Karena saya pasti akan diusir dan saya tidak akan mendapatkan harta warisan. Jadi mohon maaf, saya akan ke gereja kalau bapak saya sudah meninggal dan saya sudah mendapatkan harta warisan. Atau setidak-tidaknya kalau saya sedang ada di Kupang. Mohon maaf Bapak, mohon maaf Ibu, saya tahu saya salah. Nah Bapak Ibu dikasih Tuhan, ini membuktikan apa? Penganiayaan, kalau tidak membuat orang itu meninggalkan Tuhan, penganiayaan dapat membuat seseorang itu enggak maksimal, tidak berbuah sebagai anak-anak Tuhan. Nah Bapak Ibu dikasih Tuhan, maka daripada itu, ketika kita melihat penganiayaan, kita melihat saudara-saudara kita teraniaya, mari kita dorong terus, jangan cuek. Kita kasih penghiburan, penguatan, dan nasihat yang membuat mereka dapat setia kepada Tuhan dan menjalani kehidupan mereka sebagai anak Tuhan dengan baik. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, maka dari itu bagi diri kita juga harus selalu mengingatkan diri kita tentang siapa diri kita di dalam Tuhan. Supaya apa? Supaya ketika penganiayaan itu terjadi, kita tetap menjadi gereja yang berkenan kepada Allah, yakni menjadi gereja yang tidak menyangkal Yesus dan menjadi gereja atau umat Tuhan atau jemaat Kristus yang tidak berhenti berbuah sebagai pengikut Kristus. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, perintah Tuhan Yesus yang di dalam Markus 13 ayat 33 memberi perintah kepada murid-muridnya untuk berjaga-jaga karena mereka tidak tahu kapan waktu penganiayaan besar akan tiba kepada mereka. Nah, perintah ini pun berlaku bagi kita, bukan hanya kepada murid-murid Tuhan Yesus pada waktu itu saja. Perintah Tuhan Yesus ini berlaku juga bagi kita yang hidup pada saat ini. Karena kita tidak tahu bila hari penganiayaan itu tiba menimpa kita. Bapak Ibu dikasih Tuhan, Alkitab berkata bahwa menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, yang namanya penganiayaan itu akan semakin besar dan semakin terang-terangan. Alkitab tidak pernah mengatakan bahwa menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, yang namanya penganiayaan itu akan berkurang, tidak. Tetapi akan bertambah besar dan akan dilakukan secara terang-terangan. Maka dari itu hal yang harus kita lakukan adalah mempersiapkan diri kita, yaitu dengan berjaga-jaga seperti yang diperintahkan Tuhan Yesus di dalam Markus 13 ayat yang ke-33. Nah, maka daripada itu Bapak Ibu, mari kita mempersiapkan diri kita. Nah, salah satu cara terbaik untuk berjaga-jaga adalah dengan selalu mengingatkan identitas kita atau jati diri kita di dalam Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita harus mengingatkan diri kita bahwa kita adalah bangsa yang terpilih. Kita harus mengingatkan diri kita bahwa kita adalah imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah, dan orang-orang yang telah dipanggil Allah keluar dari gelap menuju terangnya yang ajaib. Dengan demikian kita akan selalu menguatkan diri dan mempersiapkan diri untuk menghadapi penganiayaan yang bisa terjadi kapan saja. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pemilihan presiden, akan ada pencoblosan presiden. Dan seperti kita tahu, akan ada oknum-oknum yang bermain. Dan kalau kita melihat pola di Indonesia, apapun yang terjadi dalam situasi politik Indonesia, gereja selalu menjadi kambing
hitam. Artinya apa? Gereja selalu menjadi sasaran dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Gereja akan mengalami penganiayaan. Jagoannya kalah, gereja yang ditutup. Jagoannya kalah, gereja yang dibom. Maka dari itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya bukan mau menakuti, tapi mari ya melihat pola yang terjadi di Indonesia. Mari kita mempersiapkan diri kita. Kita terus berdoa supaya tahun politik ini gereja di Indonesia secara khusus itu boleh aman-aman saja, terhindar dari penganiayaan yang terjadi, yang senantiasa dilakukan oleh kelompok-kelompok atau oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi saya mengingatkan kita sebagai hamba Tuhan, mari selalu mengingatkan diri kita tentang siapa kita di dalam Tuhan. Supaya ketika penganiayaan itu terjadi, kita tetap menjadi gereja yang berkenan kepada Allah, yakni menjadi gereja yang tidak menyangkal Yesus dan tidak berhenti berbuah sebagai pengikut Kristus. Amin Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini tema kita adalah eklesia. Ya, kita kembali ke tema kita. Tema kita adalah eklesia. Dan seperti yang kita tahu bahwa kata eklesia sendiri adalah kata dari serapan bahasa Yunani yang dipakai untuk menunjuk kepada gereja yang universal atau gereja yang mendunia. Sebab kata eklesia pertama kali dipakai oleh Tuhan Yesus di dalam Matius 16 ayat 18 untuk menunjuk kepada jemaatnya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, apabila kita mengkaitkan tema eklesia ini dengan nats yang ada, maka gereja yang universal mempunyai 5 identitas atau 5 jati diri. Yang pertama, identitasnya adalah sebagai bangsa yang terpilih. Yang kedua, sebagai imamat yang rajani, sebagai bangsa yang kudus, sebagai umat kepunyaan Allah, dan sebagai orang-orang yang telah dipanggil keluar. Nah, sekarang mari kita perhatikan bagian per bagian dari 5 identitas gereja yang universal. Yang pertama adalah bangsa yang terpilih. Itu artinya apa? Itu artinya gereja adalah sekumpulan orang-orang yang dipilih Tuhan. Di dalam Ulangan pasal yang ke-7 ayat 6 sampai 8, Israel pun disebut sebagai bangsa pilihan. Dan bangsa Israel dipilih Allah karena Allah mengasihi bangsa Israel. Sebagaimana Allah memilih bangsa Israel karena kasih-Nya, maka gereja pun dipilih Allah sebagai bangsa yang terpilih karena kehendak dan kasih-Nya. Allah memilih karena kasih, itu berarti apa? Itu berarti Allah benar-benar menginginkan gereja untuk menjadi bangsa atau umat pilihannya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, jadi sebagai bangsa yang terpilih, gereja atau orang Kristen harus memberi atau mempersembahkan seluruh kehidupannya bagi Tuhan. Mempersembahkan seluruh hidupnya kepada Allah berarti gereja atau orang-orang Kristen atau jemaat Kristus itu harus mengkurbankan apa yang terbaik dalam hidupnya untuk kepentingan Allah. Misalnya begini, kalau yang terbaik dalam orang Kristen atau dalam diri kita sebagai pengikut Kristus adalah pekerjaan kita, keahlian kita, penghasilan kita, kecerdasan kita, akademis kita, maka pekerjaan, keahlian, penghasilan, kecerdasan akademis kita yang merupakan bagian terbaik di dalam hidup kita, itu harus dipersembahkan. Itu harus kita beri untuk kepentingan Allah di muka bumi ini. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari kita sebagai gereja, kita memberikan apa yang terbaik. Kalau kita punya sesuatu yang sederhana, misalkan kita pekerjaan, ya kita katakan tidak terbaik, atau mungkin penghasilan kita tidak terbaik, tapi kita punya keramahan, kita punya suatu karakter yang baik, hangat, murah senyum. Misalkan kita nggak punya apa-apa selain itu, mari kita berikan ramahnya kita, senyum kita yang manis itu untuk kepentingan Allah. Beri diri kita untuk menjadi misal penyambut tamu, penerima tamu. Nah, ketika kita melakukan itu, kita berarti sadar bahwa kita ini adalah bangsa pilihan yang Tuhan. Suatu bangsa yang diinginkan Tuhan, yang mana harus mempersembahkan yang terbaik dalam hidupnya
bagi kepentingan Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, gereja sebagai imamat yang rajani. Itu berarti apa? Itu berarti gereja adalah imam kerajaan yang melayani raja di atas segala raja. Siapa raja di atas segala raja? Allah. Allah yang kita sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, di dalam Keluaran pasal yang ke-19 ayat yang ke-6, Allah berkata bahwa Israel akan menjadi kerajaan imam. Itu berarti bangsa Israel ditentukan Allah untuk menjadi imam. Sebagaimana Allah menentukan bangsa Israel untuk menjadi imam, maka gereja pun ditentukan Allah untuk menjadi imam. Bapak Ibu dikasih Tuhan, tugas inti seorang imam adalah menjadi perantara Allah dan manusia. Yang bagaimana? Yang mengenalkan dan mengajarkan hukum Allah atau perintah Allah kepada manusia. Yang menolong orang datang untuk menyembah Tuhan, yang menyatakan atau mengucapkan berkat kepada semua orang, yang menjadi teladan iman bagi semua orang. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, jadi sebagai imamat rajani, gereja baik secara komunal maupun secara personal harus menjadi pelayan Allah dan pelayan manusia yang baik. Sekali lagi, gereja harus menjadi pelayan Allah dan pelayan manusia yang baik. Gereja atau semua orang Kristen wajib menjaga hidupnya supaya tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain. Orang Kristen, bahkan gereja sendiri secara organisasi harus menjaga apa yang dimilikinya, harus menjaga kesaksian hidup, harus menjaga perkataannya, perbuatannya, supaya itu semua tidak menghalangi orang untuk datang kepada Tuhan. Gereja orang Kristen jangan sampai menjadi penghalang yang menghalangi orang lain untuk mengenal dan belajar hukum Tuhan, untuk menyembah Tuhan, untuk menerima dan mengalami berkat Tuhan, dan untuk memiliki gaya hidup yang rohani. Itu yang kedua. Sekarang mari kita masuk ke identitas yang ketiga, sebagai bangsa yang kudus. Itu berarti apa? Itu berarti gereja adalah suatu kumpulan umat yang kudus. Di dalam Keluaran 19 ayat 6, perhatikan ini, Allah berkata bahwa Israel bangsa yang kudus. Bangsa Israel dikuduskan Allah untuk sepenuhnya mengikuti kehendak dan rencana Allah di seluruh hidupnya. Bukan untuk mengikuti dunia atau yang menjadi keinginan dagingnya. Sebagaimana Allah menentukan bangsa Israel untuk menjadi bangsa yang kudus, maka gereja pun harus kudus adanya. Gereja dikuduskan oleh Allah atau dipisahkan Allah dari dunia supaya gereja menjadi serupa dengan Yesus Kristus dan supaya melakukan apa yang menjadi kehendak dan rencana Allah. Maka dari itu Bapak Ibu, segala sesuatu yang tidak serupa dengan Yesus dan segala sesuatu yang tidak sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan, gereja ataupun orang Kristen harus mau menyingkirkan itu semua dalam dirinya. Sebagai bangsa yang kudus, gereja tidak boleh memelihara sesuatu yang tidak serupa dengan Kristus dan yang tidak sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan. Gereja harus jatuh bangun. Perhatikan, gereja harus jatuh bangun, membuat dirinya kudus atau layak di hadapan Tuhan. Ketika jatuh, bangun lagi. Jangan jatuh menyerah menikmati keberjatuhan kita di dalam dosa. Udah tahu kita dosa, sadari, minta ampun kepada Tuhan, bertobat, melakukan yang baik lagi dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, contoh hal yang tidak kudus dalam gereja pada saat ini adalah, kalau di dalam dunia global saat ini adalah budaya LGBT. Ya, kalau kita melihat di luar negeri, di Eropa, di Amerika Utara, ada banyak gereja yang tidak menjadi kudus. Oleh karena apa? Melegalkan pernikahan sesama jenis. Gereja-gereja yang melegalkan pernikahan sesama jenis menuduh gereja-gereja yang tidak menerima LGBT, yang tidak memberkati pernikahan sesama jenis adalah gereja yang tidak mengasihi. Wow, luar biasa. Gereja yang kudus dicap tidak kudus oleh mereka yang menerima dan memberkati pernikahan LGBT. Nah, ini jangan sampai terjadi di Indonesia. Puji Tuhan, di Indonesia belum ada. Dan jangan sampai itu juga terjadi di dalam gereja kita. Kita boleh menerima kehadiran orang yang LGBT, seperti yang Alkitab ajarkan. Kita harus benci dosa, tapi kita tidak boleh benci pendosa. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, apalagi
gaya hidup yang suka korupsi. Ketika saya pelayanan di NTT, Pulau Sabu, yang notabene adalah kantong Kristen, saya sedih Bapak Ibu. Ternyata budaya korupsi itu masuk ke dalam gereja. Saya pikir gereja adalah tempat yang suci, yang tidak akan ada tindakan korupsi di dalam gereja. Tetapi ketika saya melihat 1 tahun mengamati, ternyata bukan 1-2 gereja. Banyak gereja melakukan tindakan korupsi. Ketika apa? Ketika mengadakan perlombaan-perlombaan, ketika mau bangun sesuatu, ketika melakukan retreat pun ada, sampai geger luar biasa satu Pulau Sabu. Sedih saya Bapak Ibu melihat ketidakkudusan itu dipelihara di dalam gereja. Dan saya berharap gereja kita tidak seperti itu. Kita harus menjaga kekudusan. Jangan sampai budaya korupsi itu ada di dalam kehidupan kita. Lalu apalagi pelayanan yang tidak berdasarkan kasih dan penerimaan yang tulus. Teman saya pernah cerita, saya pernah mengecewakan jemaat saya. Karena mohon maaf, waktu itu jemaat itu menawarkan diri untuk menjadi penerima tamu. Dan teman saya ini bilang, yang menawarkan diri ini mohon maaf, bimoli, bibir monyong 5 cm, alias kayak Hanoman bentuk ininya. Wah, dia sakit hati, karena tidak good looking, tidak diterima. Wah, sakit hati, pindah gereja. Tapi ketika dia belajar teologi, dia sadar bahwa apa yang dilakukannya itu salah. Pelayanannya itu tidak menekankan kasih dan penerimaan yang tulus. Harusnya pelayanan itu menjadi tempat di mana semua orang, baik yang dianggap cakep atau jelek, itu bisa melayani bersama-sama gitu. Nah Bapak Ibu dikasih Tuhan, seperti hal-hal yang begini itu tidak boleh ada di dalam gereja. Dan bersyukur di gereja kita tidak ada yang seperti ini. Maupun sebagaimanapun keadaan orang itu, mau disebut kaya, miskin, tua, muda, semuanya diterima. Puji Tuhan, gereja kita bisa menerima orang dengan kasih dan penerimaan yang tulus. Bapak Ibu dikasih Tuhan, mari kita masuk ke dalam identitas yang selanjutnya, umat kepunyaan Allah. Nah Bapak Ibu dikasih Tuhan, itu berarti apa? Gereja adalah milik Allah. Pertanyaannya adalah bagaimana gereja bisa menjadi umat kepunyaan Allah? Jawabannya ada di dalam Titus pasal yang kedua ayat yang ke-14. Di situ dijelaskan bahwa gereja bisa menjadi umat kepunyaan Allah itu karena Yesus Kristus, karena karya Yesus Kristus yang telah menyerahkan dirinya bagi umatnya untuk membebaskan umatnya dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri. Nah, oleh karena gereja adalah umat kepunyaan Allah, gereja tidak boleh tenggelam dalam rasa takut dan khawatir dalam menghadapi tantangan zaman. Gereja tidak boleh takut dengan teroris, gentar dengan teroris. Gereja tidak boleh takut dan gentar dengan pemerintahan yang jahat. Gereja tidak boleh takut dengan situasi ekonomi, politik, budaya, hukum, dan sosial yang menyulitkan gereja. Gereja tidak boleh takut dan gentar, tetapi gereja harus berhikmat menghadapi semua yang tidak baik itu. Gereja adalah kepunyaan Allah. Sebab apabila Allah memiliki gereja dan gereja milik Allah, maka gereja pasti mengalami yang namanya providensia Allah atau penyertaan Allah. Gereja pasti dipelihara, gereja pasti diperhatikan, dijaga dan dilindungi Allah sepanjang masa. Oleh sebab itu gereja harus memiliki kebergantungan yang penuh kepada Allah, bukan yang lain. Kalau gereja diberkati dengan SDM yang melimpah, keuangan yang melimpah, gereja tidak boleh menggantungkan dirinya kepada SDM yang bagus, yang melimpah, atau keuangan yang melimpah. Tapi ketika gereja diberkati dengan SDM yang melimpah, keuangan yang melimpah, tim pelayanan yang bagus, justru gereja harus bergantung, semakin bergantung kepada Allah. Oleh karena gereja adalah milik umat kepunyaan Allah, gereja tidak boleh menjadi milik yang bukan Allah. Gereja atau orang-orang Kristen tidak boleh memberi dirinya untuk menjadi demit, setan-setan yang ada di gunung-gunung, yang ada di pohon-pohon, yang ada di batu-batu, yang ada di tempat-tempat pesugihan, tidak boleh. Dan gereja juga tidak boleh menjadi milik orang-orang yang berkuasa. Jangan sampai gereja menjalankan agenda-agenda yang menjadi agenda daripada orang-orang yang berkuasa. Tapi gereja harus senantiasa setia menjalankan agendanya Allah. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus,
Yang terakhir adalah sebagai orang-orang yang dipanggil keluar. Itu berarti apa? Latar belakang gereja adalah orang-orang yang berasal dari kegelapan. Nah, kata kegelapan di ayat ini menunjuk kepada keadaan bodoh, keadaan sengsara, keadaan dosa, dan keadaan yang tanpa harapan. Singkat cerita, keadaan yang belum selamat jiwanya. Dan kata terang itu sendiri di ayat ini, perhatikan, sedangkan kata terang di ayat ini menunjuk kepada keadaan jiwa yang selamat. Yakni keadaan jiwa yang penuh damai sejahtera, penuh kebenaran, kemurnian, dan sukacita. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, tujuan Allah memanggil orang-orangnya keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib adalah supaya mereka memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dan ajaib dari Allah. Kepada siapa? Kepada mereka yang masih dalam kegelapan. Supaya mereka yang masih tinggal dalam gelap beroleh kasih karunia dari Allah untuk keluar dari kegelapan mereka kepada terangnya yang ajaib. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, berdasarkan seluruh sebutan ini, maka gereja harus pergi bersaksi kepada semua orang yang masih tinggal dalam kegelapan. Gereja harus melangkah keluar, ya, menjangkau mereka yang ada di luar tembok gereja. Jangan memberitakan Injil hanya di dalam tembok gereja, tapi mereka yang di luar gereja, yang belum percaya, gereja harus ada di sana, melangkahkan kakinya. Gereja juga harus memperlengkapi dirinya untuk dapat memberitakan Injil. Dan gereja juga harus memperlengkapi orang lain, supaya orang lain pun memberitakan Injil. Gereja juga harus apa? Memberikan sponsor, dukungan dana, doa kepada mereka yang memberitakan Injil. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, demikianlah penjabaran firman Tuhan di hari ini. Dari apa yang sudah dijelaskan, jelaslah sudah bahwa yang namanya gereja yang universal itu memiliki 5 identitas. Dan semuanya merupakan hasil dan bentuk kasih karunia Allah terhadap gerejanya supaya gerejanya menjadi gereja yang berkenan kepada Allah. Maka dari itu gereja secara universal harus memberi dirinya kepada Allah untuk apa? Untuk melakukan semua identitas itu sebagai respon gereja terhadap Allah yang telah berkasih karunia lewat Yesus Kristus. Gereja yang universal, baik secara personal atau komunal, harus senantiasa meminta hikmat dan pimpinan Tuhan serta menjaga hubungannya dengan Sang Kepala Gereja, yaitu Yesus Kristus. Karena hanya Dialah yang selalu memampukan gerejanya untuk menjadi gereja yang berkenan kepada Allah di tengah tantangan zaman yang semakin tidak mudah. Saya berdoa, gereja GKA dan kita yang adalah umat Kristus yang ada di GKA ini boleh sungguh-sungguh menjadi gereja yang berkenan di hadapan Allah. Sekalipun tantangan zaman tidak mudah bagi kita. Amin Bapak Ibu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Biarlah firman Tuhan ini boleh kami simpan dalam kehidupan kami, menjadi rema yang terus menolong kami untuk memiliki hidup yang menyenangkan hati Tuhan, untuk menjadi gereja yang berkenan kepada Allah. Ampuni kalau kami sampai hari ini belum menjadi gereja, baik komunal secara personal, yang berkenan kepada Allah. Ampuni kami ya Bapa. Pimpin kami selanjutnya untuk dapat menghidupi kebenaran ini dalam kehidupan kami hari lepas hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan melalui persembahan. Bapak Ibu yang di rumah juga dapat memberikan persembahannya melalui transfer ke nomor rekening gereja. Sambil persembahan dijalankan, mari kita pujikan pujian. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang. Langkah-langkah orang yang hidupnya
tetapkan langkah-langkah orang. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya, tangannya, tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur jika Engkau masih memberikan kesempatan kepada kami untuk memberikan persembahan kami. Kiranya Engkau berkati ya Tuhan, supaya persembahan ini boleh berguna bagi gereja kami. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita pagi hari ini. Nanti doa penutup dan doa pekat mohon dengan kasih Pak Pendeta Yohanes bisa menyampaikannya. Sebelum itu mari kan kita pujikan pujian doksologi. Saya mengundang sedang cepat untuk bangkit berdiri. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa, bersama semermanga. Jemaat Tuhan, mari kita akan berdoa bersama. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Kami dapat menikmati persekutuan bersama dengan Tuhan. Kiranya Tuhan senantiasa boleh menolong kami. Apa yang kami terima dari Tuhan, kami boleh dikuatkan, kami boleh didewasakan, dan kiranya firman Allah yang boleh kami terima tidak hanya menjadi logos pengetahuan bagi kami, tetapi firman itu boleh kami hidupi dalam kehidupan kami. Berkati buat hamba-hamba Tuhan yang sudah melayani pada pagi hari ini. Begitu juga seluruh sidang jemaat Tuhan yang datang dengan berbagai-bagai pergumulan. Tuhan tahu apa yang sedang Tuhan mereka hadapi. Tuhan yang akan memberi kekuatan dan Tuhan yang akan menolong, sehingga jemaat-jemaat Tuhan di tempat ini bukan saja kuat di dalam Tuhan, tetapi boleh hidup berkemenangan di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa untuk pimpinan dan penyertaan-Mu dalam ibadah dan pelayanan kami pada pagi hari ini. Jika sebentar kami akan mengakhiri ibadah ini dan meninggalkan tempat ini dan pulang ke rumah masing-masing, kami mohon pimpinan, penyertaan dan berkat yang daripada Tuhan. Jemaat dikasih Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat yang daripada Tuhan. Diberkatilah saudara sekalian, diberkatilah keluarga dan rumah tangga saudara, diberkatilah dalam segala pekerjaan dan usaha saudara,
Diberkatilah dimanapun saudara pergi dan berada. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atas saudara dan memberkati saudara di mana saudara tinggal. Tuhan akan menjadikan saudara umat-Nya yang kudus, supaya nama Tuhan dipermuliakan atas kehidupan saudara. Dan orang-orang akan melihat kemuliaan Tuhan melalui kehidupan saudara. Kiranya berkat damai sejahtera dari Allah Tritunggal boleh memimpin, menyertai, dan memberkati saudara sekalian mulai saat pagi hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk kembali, silakan mengambil saat teduh. Tuhan Yesus memberkati.